warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Nurwati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini, Selasa tanggal 1 Desember tahun 2020, melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dalam jaringan atau daring SDN 2 Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam baik-baik saja. Dan ingat kalian harus tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Ya walaupun kita nggak bisa ketemu di sekolahan langsung. Nah jangan lupa juga kalian harus tetap jaga kesehatan. Jangan lupa yang 4M ya, protokol dari kesehatan. Yang pertama, selalu mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, menghindari kerumunan. Yang keempat, selalu memakai masker bila terpaksa pergi keluar rumah. Bagus. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan Farel untuk memimpin doanya. Kupu-kupu. Terus apa lagi tadi? Lilin. Katak. Iya, yang hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah tadi. Sudah, Bu. Saya mau ditanyakan, misalnya, oh ibu hewan apa ini mengalami metamorfosis apa? Ada yang mau tanya? Enggak. Iya, berarti sudah paham ya semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu minta kalian. Aduh. Coba ibu minta Farel untuk membaca teks ini ya, untuk menggali informasi kalian. Atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Farel. Iya. Hai hai. Halo, halo, halo. Halo halo. Hai. Nah, anak-anak, kan tadi kalian sudah menyimak ya teks yang Ibu tampilkan tadi ya. Nah, sekarang Ibu minta ya kalian membuat sebuah peta pikiran tentang pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan secara tepat dan sistematis. Selanjutnya Ibu minta kalian membuat diagram. Kalian buat diagram daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda berdasarkan video yang sudah ditampilkan. Siap anak-anak? Siap, Bu. Sekarang kerjakan ya. Indah, sudah selesai jawabannya? Coba Ya. presentasikan jawaban kamu, Indah. Ya.
Dari telur, ikan muda, ikan dewasa. Iya. Tepuk tangan untuk Indah anak-anak. Pintar. Ya, berarti sudah paham ya. Terus buat diagram daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda ya, berdasarkan video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Coba Lilin, presentasikan hasil jawaban kamu. Daur hidup hewan. Daur hidup katak dengan metamorfosis sempurna. Seperti telur menjadi berudu, menjadi berudu 2 kaki, menjadi berudu 4 kaki, menjadi katak muda menjadi dewasa. Iya. Kecebong sama sekali tidak mirip atau kodok. Mereka terlihat lebih mirip ikan dalam hal bentuk tubuh mereka dan ekor panjang mirip sirip. Daur hidup belalang dengan metamorfosis tidak sempurna, seperti telur, meta, dan dewasa. Belalang menjadi musuh para petani karena merusak daun-daun tanaman milik petani sehingga belalang termasuk hama. Daur hidup kucing tanpa metamorfosis. Kucing kecil kemudian kucing muda dan menjadi kucing dewasa. Mata kucing akan terlihat menyala saat berada di tempat gelap dan kucing selalu dalam posisi berdiri ketika jatuh. Ya. Sudah Lilin, tepuk tangan untuk Ananda Lilin. Terima kasih ya sudah menyampaikan hasil kerjanya. Nah, untuk anak-anak yang lain sudah paham ya? Sudah Bu. Paham Bu. Iya, sekarang coba kalian simak kembali ya video yang akan Ibu tampilkan. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar ya lagu ini. Ikuti ya, kita nyanyi bersama-sama. Kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Kucing mencari bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, anak-anak suka nggak dengan lagunya? Suka Bu. Iya Marvel, ekosistem apa yang kamu ketahui yang ada di Indonesia? Ekosistem alami misalnya hutan. Hewan yang Ya, ada di Kalimantan. hutan. Iya. Terus hewan apa kira-kira yang ada di hutan Marvel? Bekantan Bu. Bekantan, iya. Tahukah kamu bagaimana cara proses daur hidup bekantan itu? Melahirkan. Iya, bagus. Nah, sekarang anak-anak, nah itu adalah tipe-tipe ekosistem ya anak-anak, bahwa ekosistem itu dibagi menjadi 2 ya, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Coba sekarang kalian simak kembali. Pernahkah kalian melihat hewan di samping? Setiap hewan memiliki cara berbeda dalam proses perkembangbiakannya.
Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu dengan yang lain. Proses tersebut dinamakan daur hidup. A. Pengertian daur hidup. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Di dalam daur hidupnya, hewan ada yang mengalami perubahan bentuk tubuh, ada yang tidak. Contohnya, kupu-kupu mengalami perubahan bentuk dari telur menjadi larva, menjadi pupa, menjadi dewasa. Sedangkan ayam dalam hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh daur hidup sebagai berikut. Telur ikan menetas menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil berubah menjadi ikan muda dan berubah menjadi ikan dewasa. Daur hidup selanjutnya adalah kadal. Kadal menetas menjadi kadal kecil, kemudian berubah menjadi kadal dewasa. Coba perhatikan gambar di samping. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Dari mulai telur yang berlangsung selama 3-5 hari, berubah menjadi larva antara 5-10 hari, berubah menjadi pupa antara 7-10 hari, kemudian berubah menjadi dewasa sampai 2 minggu. Perubahan bentuknya sangat berbeda sekali. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam tahap pertumbuhannya itu disebut mengalami metamorfosis. C. Metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada hewan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis ada 2 macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. C. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis dengan perubahan bentuk pada hewan yang sangat berbeda dalam tiap perkembangannya. Contohnya, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Yang kedua adalah katak. Katak akan mengalami metamorfosis dimulai dari telur, kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, katak muda, katak dewasa. Sedangkan kupu-kupu dari mulai telur menjadi ulat, menjadi kepompong, dan berubah menjadi kupu-kupu. Hewan selanjutnya yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk dan lalat. Nyamuk dimulai dari telur, berubah menjadi larva, berubah menjadi pupa, dan nyamuk dewasa. Selanjutnya, pada lalat dimulai dari telur, menjadi larva, menjadi pupa atau kepompong, dan berubah menjadi lalat dewasa atau imago. C. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis dengan perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada hewan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya, belalang dan kepik. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang dan kepik. Nimfa pada belalang merupakan hewan muda. Kalian bisa menyimak pada gambar berikut. Sedangkan pada kepik, ada yang namanya pergantian kulit, disebut dengan ekdisis. Selanjutnya, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Dimulai dari telur, berubah menjadi nimfa, kemudian berubah menjadi nimfa lagi, berubah menjadi kecoa dewasa, menjadi kecoa dewasa lagi. Lanjut untuk
capung, dimulai dari telur, berubah menjadi nimfa, berubah menjadi imago. Perhatikan gambar metamorfosis pada lebah di samping. Coba sebutkan termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Nah, kalian tadi kan sudah menyaksikan video pembelajaran ya tentang pengertian daur hidup ya. Nah, daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan ya. Di dalam daur hidupnya, hewan ada yang mengalami perubahan bentuk tubuh atau ada yang tidak. Nah, perubahan bentuk tubuh itu disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis itu dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna ya. Nah, terus metamorfosis sempurna tadi terdiri dari apa saja? Yang mengalami beberapa tahapan pada hidupnya ada kupu-kupu. Terus apa lagi tadi? Lilin. Katak. Iya, yang hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah tadi kecoa ya. Kecoa, terus nimfa ya. Nyamuk itu masuk metamorfosis sempurna. Nah, anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Saya mau ditanyakan, misalnya, oh ibu hewan apa ini mengalami metamorfosis apa? Ada yang mau tanya? Enggak. Iya, berarti sudah paham ya semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang ibu minta kalian. Nah, aduh. Coba ibu minta Farel untuk membaca teks ini ya, untuk menggali informasi kalian. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Farel. Iya. Hai hai. Halo. Halo, halo. Halo halo. Hai. Nah, anak-anak, kan tadi kalian sudah menyimak ya teks yang Ibu tampilkan tadi ya. Nah, sekarang Ibu minta ya kalian membuat sebuah peta pikiran tentang pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan secara tepat dan sistematis. Selanjutnya Ibu minta kalian membuat diagram. Kalian buat diagram daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda berdasarkan video yang sudah ditampilkan. Siap anak-anak? Siap, Bu. Sekarang kerjakan ya. Indah, sudah selesai jawabannya? Coba Ya. presentasikan jawaban kamu, Indah. Daur hidup hewan dibedakan menjadi dua, dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Dengan metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna. Contohnya kupu-kupu dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda, kupu-kupu dewasa. Contoh hewan lain yaitu katak, nyamuk, dan lalat. Metamorfosis tidak sempurna, contohnya kecoa. Dari telur,
nimfa, kecoa, dewasa. Daur hidup tanpa metamorfosis contohnya ayam atau sejenis unggas. Ikan misalnya dari telur, ikan muda, ikan dewasa. Iya. Tepuk tangan untuk Indah anak-anak. Pintar. Ya, berarti sudah paham ya. Terus, Ibu minta coba presentasikan untuk jawaban yang membuat diagram daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda ya, berdasarkan video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Coba Lilin, presentasikan hasil jawaban kamu. Daur hidup hewan. Daur hidup katak dengan metamorfosis sempurna. Seperti telur menjadi berudu 2 kaki, menjadi berudu 4 kaki, menjadi katak muda menjadi dewasa. Iya. Kecepong sama sekali tidak mirip atau kodok. Mereka terlihat lebih mirip ikan dalam hal bentuk tubuh mereka dan ekor panjang mirip sirip. Daur hidup belalang dengan metamorfosis tidak sempurna, seperti telur, meta, dan dewasa. Belalang menjadi musuh para petani karena merusak daun-daun tanaman milik petani sehingga belalang termasuk hama. Daur hidup kucing tanpa metamorfosis. Kucing kecil, kemudian kucing muda, dan menjadi kucing dewasa. Mata kucing akan terlihat menyala saat berada di tempat gelap dan kucing selalu dalam posisi berdiri ketika jatuh. Ya. Sudah, Lilin. Tepuk tangan untuk Ananda Lilin. Terima kasih ya sudah menyampaikan hasil kerjanya. Nah, untuk anak-anak yang lain sudah paham ya? Sudah, Bu. Paham, Bu. Iya, sekarang coba kalian simak kembali ya video yang akan Ibu tampilkan. Hai. Halo. 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 Hai. Iya. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Dengar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Halo Bu. anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Bu Dea. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini Bu Dea akan membahas tentang tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Ayo kita simak bersama-sama. Anak-anakku, tangga nada. Ya, tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya di sini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Misalnya seperti itu ya. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Selanjutnya, tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Yang pertama, tangga nada mayor. Tangga nada mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah.
Ciri-ciri tangga nada mayor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Anak-anakku, contoh lagu tangga nada mayor adalah sebagai berikut, seperti lagu Indonesia Raya, Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar. Yuk coba kita dengarkan satu persatu. Baik anak-anak, yang selanjutnya yang kedua, tangga nada minor. Tangga nada minor memiliki interval atau jarak nada 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. Ciri-ciri tangga nada minor adalah sebagai berikut. Yang pertama, lagu bersifat sedih. Yang kedua, lagu kurang semangat. Dan yang ketiga, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada keenam atau la. Anak-anakku, contoh lagu tangga nada minor adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Gugur Bunga, yang kedua ada lagu Syukur, yang ketiga Himne Guru, dan yang keempat ada Tanah Air. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Baik anak-anakku, alhamdulillah, terima kasih sudah belajar dengan budaya hari ini. Nah, anak-anak, kalian kan tadi sudah menyimak video pembelajaran tentang tangga nada pada lagu ya, yaitu ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Coba sekarang Ibu minta kalian rincikan perbedaan tangga nada mayor dan tangga nada minor. Paham anak-anak? Paham belum? Iya, sekarang kerjakan. Coba Indah presentasikan hasil kerja kamu tentang merincikan perbedaan tangga nada lagu. Ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis mayor. 1 berpola, 1 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Bersifat menggembirakan, bernada dasar C. Sedangkan lagu bertangga nada minor yaitu berpola 1 setengah, 1 1 setengah, 1 1. Bernada dasar A sama dengan La. Iya, sudah. Tangga nada mayor yaitu 1 Indonesia Raya, 2 Hari Merdeka, 3 Garuda Pancasila. Contoh lagu bertangga nada minor, Syukur, 2 Gugur Bunga, 3 Himne Guru. Iya, tepuk tangan untuk teman kita Indah. Ayo. Iya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran tangga nada mayor dan minor ini adalah pembelajaran kita yang terakhir.
Jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita simpulkan. Nah, pada pembelajaran pada hari ini yaitu, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita sudah selesai. Jadi kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita sudah mengenal tipe-tipe ekosistem tadi. Nah, tipe ekosistem seperti apa aja, Marcel? Ekosistem perairan, air tawar dan air laut. Ekosistem darat, gunung, gurun. Ekosistem buatan, sawah dan bendungan. Iya. Nah, selain kita mempelajari tentang materi ekosistem, kita juga sudah mempelajari tentang daur hidup hewan. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan daur hidup hewan? Saya. Iya, ayo Lilin, simpulkan. Hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Dengan metamorfosis juga dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Iya, kita tadi sudah belajar tentang metamorfosis. Dari kesimpulan yang berikutnya yaitu kita sudah mengetahui ya ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Ya, berarti sudah paham. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu minta kalian mengerjakan soal evaluasi secara online. Nah, ya melalui Google Form ya. Nah, linknya sudah Ibu kirimkan tadi melalui WA Group ya. Sekarang kalian kerjakan. Baik anak-anak, di sini ada yang sudah selesai untuk mengerjakan soal evaluasi. Nah, di sini Ibu koreksi, ada anak yang nilainya tidak mencukupi KKM. Tapi masih bagus, ada yang banyak sudah mencapai KKM nilainya. Jadi, nanti yang tidak mencapai KKM akan Ibu beri pembelajaran remedial dan pengayaan untuk memperbaiki nilai yang belum mencukupi KKM. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Baiklah anak-anak, pelajaran pada pagi hari ini berarti kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, Ibu minta Farel untuk membaca doa supaya hasil pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat. Silahkan Ananda Farel untuk memimpin doanya. Baiklah anak-anak, kita akan kembali bertemu besok ya untuk pembelajaran ke-6 tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Jadi Ibu minta kalian pelajari ya anak-anak buku kalian yang ada di rumah untuk bahan belajar besok kita bertemu kembali. Saya akhiri, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wala quwwata illa billahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Iya, terima kasih.